agar kita bisa kegiatan ini sesuai dengan rencana kami jalan dengan baik Tuhan. Dan habis kita kegiatan Tuhan, aktivitas selanjutnya serahkan ke dalam tangan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus ini melalui Tuhan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebagai mahasiswa kita harus posisinya ini. Sebagai mahasiswa kita harus posisinya ini. Makasih banyak. Mungkin sebelum kita melangkahkan agenda. Mari bagaimana kita isi sedikit saja kita foto bersama, kemudian kita jumpa pers supaya sikap mahasiswa Sukara jelas begitu terkait polemik penolakan daerah otonomi baru di Papua, karena dari beberapa kota studi di Papua dan Jakarta ini ada chat yang tidak baik untuk kita di Sulut, karena mereka bilang Sulut ini dari posisi aman kah? Karena tengah jadi abu-abu begitu. Baru kirim mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya saya akan tentang Baik, terima kasih. Kita sudah tahu bersama bahwa rancangan negara hari ini terancam besar. Semua kebijakan itu hanya kehendak negara yang dibuat untuk mengeksploitasi beberapa Papua. Termasuk kebijakan yang kita lihat otonomi khusus jilid 2. Fenomena yang sudah dilakukan dan dibahas oleh pemerintah Jakarta sampai saat ini pun hal itu terus bergerak. Dalam hal ini yang kita bisa melihat hari ini adalah apa? Jadi itu kalau sudah ditambahkan sampai sekian banyak provinsi, nasib untuk orang Papua ke depan seperti apa? Hari ini hanya 2 provinsi saja, tapi kita melihat populasi orang Papua sampai tidak orang apalagi sampai dengan provinsi yang sudah Jakarta. Ini terancam penggunaan efisien. Kita harapkan ini kalau kita menerima tawaran yang sudah dilakukan oleh sekarang. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menyampaikan bahasa singkat. Kemudian mungkin saya berikan kesempatan kawan-kawan dari wilayah nanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami juga. Hari ini merupakan kami ada di sini untuk menyampaikan sikap dalam hal ini menolak pemekaran provinsi Palu di wilayah Papua di seluruh wilayah. Untuk itu saya di sini menyatakan bahwa 9 kabupaten di Wamena, jadi khusus Pegunungan Tengah dan seluruh bupati dan juga intelektual Papua dan tokoh-tokoh apal-apalan yang dari Papua elit-elit politik. Kami dekas dengan menolak secara resmi atas nama alam, atas nama orang Papua, atas nama Sunang Menular, atas nama alam bangsa Papua. Tolak! 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 Ya, kawan-kawan, kami harus tolak rencana itu. Apapun yang ada, rencana dalam hal ini bahwa Tito Karnavian, Menteri Pertahanan dalam negeri, dia rancang bahwa untuk melakukan dialog orang Papua bersama Jakarta. Hal itu hari ini kami tolak, kawan-kawan. Tolak. Tolak. Tolak hal itu. Tolak. Apapun
dirancang produk apapun dari Jakarta kepada orang Papua, secara tegas kami hari ini tolak atas nama Tulang Benulang, atas nama orang Papua, atas nama Alapang Papua kami tolak. Kami ada di sini di menanggung saudara untuk itu kami orang Papua yang ada di sini hadir untuk menolak dengan hal itu. Jenis apapun, kawan apapun kami tolak secara di sini kawan-kawan. Betul? Betul. Sebagai ketiga, siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Kita ini semua mau hidup di atas Papua itu sendiri kawan-kawan. Kita tidak mau mati di atas tanah kami sendiri. Maka itu hari ini pun kami ada di sini karena kami tidak mau mati. Maka kami mendekat, menyatakan dengan dekat, menolak beberapa hal yang mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya waktu saya dikembalikan. Itu mahasiswa. Itu mahasiswa. Itu orang Papua. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Opsus. 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 Papua. 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 Salam revolusi. Kita berdiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Penyebaran provinsi dan kabupaten itu malah petaka untuk pembunuhan orang Papua. Itu pembunuhan secara rangkap dari provinsi dari pusat. Dia mau membunuh kami di atas milik kami sendiri. Dia mau rampas kami punya harta dan kekayaan, bukan don cari kemanusiaan. Dia mau membunuh kami di atas kami sendiri, mau mengusir di atas kami sendiri. Cuma elit politikan, dia main bergerak sampai itu karena kepentingan. Kepentingan itu yang dia main sampai itu. Rakyat tidak tahu apa-apa jadi korban. Karena kepentingan saja. Rakyat Papua mau hidup di atas tanah sendiri. Karena kepentingan yang main. Rakyat Papua semua tolak. Tolak. Kabupaten. Tolak. Provinsi. Tolak semua. Karena itu malah petaka pembunuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk orasi kawan-kawan dari wilayah Turuhon. Sekali lagi kawan-kawan dari wilayah Tondano, orasi singkat. Wilayah Tondano. Oke, terima kasih untuk kesediaan. Selamat sore semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, kita sudah hidup karena Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, apa yang kita lihat di negeri ini, kita selalu pantau media. Dan masalah Papua tidak pernah akan selesai. Papua terus bermasalah. Untuk itu, mahasiswa tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Untuk menyuarakan suara-suara yang tidak didengar adalah mahasiswa. Jadi apa yang terjadi di sana banyak persoalan. Dan salah satunya adalah pemekaran provinsi Papua. Daerah-daerah baru yang mau didirikan. Jadi pemekaran baru itu untuk siapa? Bukan untuk orang Papua. Bukan untuk kesejahteraan orang Papua. Tapi itu kepentingan pusat. Mahasiswa tidak boleh diam, mahasiswa harus sadar dan melawan. Bukan kita siapa lagi. Bukan kita
berkah. Kita harus bersatu, satu hati, satu tujuan, satu pikiran. Mahasiswa, hidup. Mahasiswa, hidup. Provinsi, nolak. Provinsi, nolak. Papua, merdeka. Papua, merdeka. Papua, merdeka. Terima kasih untuk kawan-kawan saya sebelumnya yang menyampaikan orasi-orasi. Pada intinya, semua kewajiban saya yang dari orang Papua nanti tidak ada nilai itu membawa kebijakan itu sendiri. Tolak daerah perjuangan. Tolak. 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 Otsus. Tolak. Otsus. Tolak. Otsus. Tolak. Hari ini kita terancam oleh negara. Jadi apa yang kita perlu oleh negara yang sudah dilakukan untuk orang Papua saat ini, yang kita menganggap, yang kita bangga bahwa kebijakan yang dijalankan negara itu adalah sifat dibuat hidup orang Papua. Itu kita lihat hari ini apa itu. Beberapa kabupaten kota yang sedang ada di Papua yang sedang mengungsi sampai sekarang apa? Itu sudah di atas oleh negara juga. Justru dia militer yang sedang sekarang besar-besar di itu karena kepentingan negara eksploitasi sumber daya alam Papua. Orang tidak mau orang Papua ini sumber daya alam itu dengan Papua. Mereka hanya menginginkan semua yang ada di atas tanah Papua. Oleh sebab itu hari ini dengan tegas kami menolak dan kami dengan tegas menyatakan bahwa bupati-bupati seperti Sulawesi Tengah yang sedang diundang oleh Tito Karnavian di Jakarta membahas tentang daerah otonomi baru dengan tegas kami tolak. Tolak daerah otonomi baru. Tolak otsus. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Kartini. Baik kawan-kawan, mungkin terima kasih sampai sini terakhir senior Pak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan, saya sedikit memperkenalkan jumlah orang Papua, orang asli Papua dan orang non-asli Papua di Papua itu imigran di Papua saat ini sebanyak 542,267 jiwa. 542,267 jiwa. Nah, dikurangi 41 jiwa itu seluruh jiwa yang ada di Papua. Penduduk Papua, maka orang Papua asli saat ini sebanyak 3.557,733 jiwa. Jadi kalau kita mau lihat besok kalau pemekaran, kan aturan dalam pemekaran itu ada aturan jumlah penduduk, kemudian wilayah, kemudian sumber daya alam. Nah itu ada aturan-aturannya. Tapi saat ini jumlah penduduk kita ini masih kurang, tapi dipaksakan untuk pemekaran 7 provinsi, 6 provinsi, provinsi Papua, Papua Barat, dari itu 5 provinsi lagi supaya 7 provinsi. Nah, 7 provinsi ini penduduk ini mau masuk dari mana? Penduduk ini. Sedangkan kita sekarang orang Papua sudah kurang ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah kita siap terima ini pemekaran? Jangan sampai kita baku bunuh, jangan sampai kita dan orang pendatang baku bunuh. Ini kan tidak baik toh. Nanti kalau kita baku bunuh begini, nanti orang bilang apa? Ah, itu makar, itu OPM, itu kriminal segala macam. Jadi stigma negatif dialamatkan ke kita. Padahal belum memenuhi syarat ini untuk sebuah provinsi dan sebuah kabupaten. Karena jumlah penduduk kurang. Kalau luas wilayah, kemudian sumber daya alam, oke. Tapi sumber daya manusia belum. Baru jumlah penduduk ini di bawah. Nah, lalu pemerintah pusat ini paksakan supaya ada pemekaran. Kalau begini, kira-kira bagaimana nasib kita orang Papua ke depan? Iya toh? Itu jadi masalah. Kemudian hari ini saja
saat ini belum ada pemekaran, baru 2 provinsi. Itu apa? Contoh kasus itu Sentani di Jayapura, kemudian di Merauke, kemudian di beberapa daerah yang ada perusahaan, itu kita semua orang asli Papua dibawa dari itu. Termasuk di Merauke, ketua DPR bukan orang asli Papua. Kemudian di Jayawijaya, yang Jayawijaya saja ketua DPR bukan orang asli Papua. Nah, ini kan nanti bahaya, gitu. Bahayanya kebijakan yang dorang ambil untuk orang asli Papua itu nanti tidak ada, itu susah, kemungkinan kecil. Karena hari ini dorang lihat itu kekayaan di Papua, bukan tentang apa orangnya. Kalau dorang merasa orang-orangnya itu penting, 21 tahun, 21 dari 2000 Undang-Undang Otsus berlaku itu, lebih ini kan apa? Setidaknya ada pemberdayaan orang Papua. Kira-kira bagaimana jadi pengusaha, kira-kira ini bagaimana, itu tidak dijalankan. Yang ada sekarang korupsi besar-besaran, kemudian kita punya karakter dimatikan. Makanya orang Papua tidak berkembang. Nah, lalu sudah tidak berkembang begitu baru pemekaran masuk. Nanti kita susah bersaing ya dengan teman yang dari luar Papua. Hari ini kalian yang ada di sekolah ini ada yang jalan jualan sayur di jalan, Pak. Ada yang jalan jualan pulsa sekarang. Hah? Ada yang jualan sayur. Ada yang jualan online. Nanti kalian kalau bersaing dengan bisnis ekonominya negara ini kan nanti bahaya. Seharusnya selama Otsus berjalan itu orang didik kita supaya kita jadi manusia yang bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi itu tidak jalan. Lalu sekarang pemekaran itu siapa? Orang Papua atau orang nanti yang dari luar Papua masuk ke Papua? Karena selama Otsus jalan ini kan kita mau kredit di bank saja susah, orang Papua kredit di bank susah. Itu salah satu untuk mengembangkan ekonomi, mau kredit di bank saja susah. Terus yang selama ini lihat ruko-ruko sampai Pinang yang orang Papua yang harus jual saja itu saudara-saudara yang lain yang jual. Bukan kita orang asli Papua yang jual. Ada jual tapi hanya sebatas eceran yang kita jual. Proyek apa yang besar orang yang kita beli dari orang baru kita jual lagi. Padahal di atas kita punya kekayaan sendiri. Iya toh? Yang bilang apa? Alko diam mati. Alko bicara kau diam. Jadi apa? Ini sedikit apa? Sedikit tentang jumlah penduduk. Kemudian hari ini regulasi negara ini, regulasi Jakarta itu sedang mengarahkan kita yang masyarakat adat, yang merasa masyarakat adat ya. Kalau kalian yang Papua kita merasa masyarakat adat, berarti kalian tidak termasuk. Tapi yang merasa masyarakat adat, orang asli Papua. Hari ini regulasi negara ini sedang mengarahkan kita untuk ikut dengan kebijakan negara. Nah, dengan demikian kita punya budaya, kita punya pola pikir, kita punya gaya hidup semua dirubah. Begitu berarti kita mampu kan tidak? Itu jadi masalah untuk kita. Jadi hari ini itu kita mau berkreasi tapi kita dibungkam. Kita mau sekolah tinggi tapi lihat hari ini yang kedua kuliah di luar negeri sudah pulang. Pulang anaknya ada di belakang. Jadi anggap saja kita apa? Kita punya sumber daya manusia yang akan bangun Papua itu dimatikan supaya orang bisa kuasai kita. Itu jadi masalah. Sehingga untuk hari ini kita harus menyatakan sikap. Yang tadi saya bilang, saya agak terganggu sedikit karena kita dapat pakaian dalam dan luar. Itu saja. Jadi sekarang kita jumpa pers dan kita menyatakan sikap. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa, hidup rakyat Papua, hidup aktivis, hidup solidaritas. Dop, dop, Otsus, Otsus, kita harus tunggu.
statement politik penolakan daerah otonom baru mahasiswi Papua di Kota Studi Sulawesi Utara. Salam satu tujuan dalam satu bingkai rumah istana kita bersama. Nayaklak, lauknak, yepmu, telepe, kinaunak, nare, amakane, amolongo, wenyambe, wiwau, dormong, amole, koya, wah. Papua identik dengan surga kecil yang jatuh ke bumi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang hidup di atas. Dalam kurun waktu yang singkat, kini berubah bagaikan neraka yang jatuh ke bumi. Aroma kematian tercium di setiap waktu, terus menghantui rakyat kecil di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dapat kami dengar, dapat kami lihat dan merasakan di akhir-akhir ini di saat harapan hidup orang Papua dikebiri dirampas habis-habisan oleh penguasa melalui sistem negara yang sistematis di atas tanah West Papua. Papua selalu penuh dengan kekerasan yang tidak pernah berhenti. Politik menjadi domain kaum elit yang mengakibatkan penyimpangan sosial ekonomi yang tinggi. Nilai demokrasi di tanah Papua terus dibungkam oleh aparat negara, TNI Polri, maupun pejabat negara pusat ke daerah dan para penguasanya. Aturan dan hukum negara Indonesia dilancurkan oleh kapitalisme dan neoliberalisme yang sedang mementaskan kemenangan kaum elit, penguasa dan penguasa yang dikuasai uang, tata, dan mendatangkan kemiskinan akut terhadap rakyat kecil di atas tanah Papua. Dalih kesejahteraan melalui kue pembangunan justru menyebabkan diskolasi sosial meningkat. 60 tahun sejak negara Indonesia aneksasi Papua yang di dalam NKRI tidak membawa dampak positif bagi rakyat Papua, khususnya orang asli Papua, sebab politik birokrasi memaksa semua identitas, semangat, dan nilai budaya orang Papua hidup dalam irama regulasi negara, sehingga rakyat Papua hari ini mengalami intimidasi, marginalisasi, sampai pada slow polisi yang genosida. 60 setelah kita melihat implementasi otonomi khusus yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, hari ini telah genosida manusia Papua menuju pada ambang kepunahan. Melihat dari semua dinamika ini yang sedang terjadi saat ini, kami mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyatakan sikap. 1. Dengan tegas menolak daerah otonom baru. Yang kedua, dengan tegas menolak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi di atas tanah West Papua. Yang ketiga, untuk segera membatalkan pertemuan di antara Kementerian Dalam Negeri dan para bupati-bupati Pegunungan Tengah yang ada rencanakan tanggal 11 yang sedang membahas di Jakarta, segera dibatalkan. Yang keempat, kami mengutuk keras kepada Bupati Pegunungan Tengah yang sedang melakukan pembahasan daerah otonom baru yang merupakan bukan aspirasi rakyat Papua. Yang saat ini juga rakyat Papua dan mahasiswa saat ini kita akan memberikan mosi tidak percaya kepada 1. Bupati Kabupaten Jaya Yongri Syarbanua. Yang kedua, Bupati Jahukimo Primus Yahuni. Yang ketiga, Bupati Ladin Jaya Bevaji Kipalo. Yang keempat, Bupati Banteng Riki Hampagawa. Yang berikut, Bupati Ndugama Wentinus Telenge. Yang keempat, Bupati Puncak Jaya Jan Suwanda. Yang kelima, Bupati Pegunungan Bintang Jan Budaya. Yang berikut, Bupati Tolikara Usman Wanimbo, BLT Bupati Jalimo Rifka Hamu, yang sedang mengupayakan mati-matian untuk membungkus wacana kepentingan negara, kepentingan elit lokal yang sedang membantai bukan aspirasi masyarakat Papua yang sedang upaya-upaya untuk melakukan pengadaan daerah baru. Dengan tegas kami menolak. Yang kelima, stop pembahasan pemekaran secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti kebijakan OTUS di tanah Papua tanpa melibatkan gubernur, MRP, dan DPRP sesuai dengan mekanisme regulasi undang-undang OTUS, serta gagalkan aspirasi murni rakyat Papua yang sudah
terakomodir dalam petisi rakyat Papua. Yang keenam, rakyat Papua membutuhkan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara, bukan pemekaran, karena justru pemekaran akan membawa eskalasi peningkatan HAM hingga menuju pada pemusnahan etis manusia. Yang ketujuh, kami mendesak kepada negara Republik Indonesia tarik pasukan militer 76,627 militer organik dan organik yang sedang beroperasi di daerah konflik, Dugama, Intan Jaya, Oksibil, Maibrat, Jauh Kimbo, Puncak Jaya, dan pada umumnya Papua yang sudah dikirim skala besar. Segera ditarik. Yang kedelapan, kami rakyat Papua mendesak kepada negara Indonesia untuk segera membuka akses Komisaris Tinggi HAM PBB datang ke Papua guna untuk investasi persoalan pelanggaran Papua. Yang kesembilan, kami mendesak kepada negara Indonesia segera untuk membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua untuk melakukan investasi HAM di Papua. Demikian pernyataan kami buat agar dapat bertindak lanjuti oleh pemerintah pusat, dalam hal ini negara yang sedang meredut kebijakan dengan bupati-bupati sepegunungan Tengah serta pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan untuk segera melakukan, dan apabila pernyataan kami penolakan ini diterima, maka kami akan tidak diterima, maka kami mahasiswa Papua akan tetap terus posisi pada depan untuk melawan semua sistem kebijakan sentralistik oleh negara. Daerah Tunung Baru. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Otsus. Otsus. Victor Nyaimo. Victor Nyaimo. Victor Nyaimo. Papua